Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat sehingga masih dapat belajar bersama hingga hari ini di musim wabah seperti ini. Di saat pandemi kita masih diberikan umur sehat, umur panjang. Dan selamat untuk Anda yang sudah masuk dalam SMA Negeri 1 Tegal. Selamat datang, kita belajar bersama. Hari ini kita bahas tentang ilmu ekonomi. Tujuan di sini yang pertama, dapat terlibat aktif dalam mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, kemudian dapat memahami tentang pengertian dan manfaat ilmu ekonomi, dapat mengidentifikasi teori, model, metode, dan hukum ilmu ekonomi, kemudian dapat memahami dan menjelaskan kembali bagaimana pembagian ilmu ekonomi. Kemudian apa sih ilmu ekonomi itu? Anda pernah mempelajari waktu SMP, yaitu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikos yaitu rumah tangga dan nomos adalah aturan. Ilmu yang mempelajari tata cara atau aturan manusia atau rumah tangga, baik rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, guna mencapai kesejahteraan. Ada kalimat sumber daya yang terbatas dan kebutuhan yang tidak terbatas. Seperti yang kita tahu, kebutuhan manusia tidak akan pernah ada batasannya. Sementara benda pemuasnya terbatas, maka akan terjadi yang namanya dengan kelangkaan. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi di bab berikutnya. Dan menurut para ahli, yang pertama adalah Paul L. Samuelson, ilmu ekonomi sebagai studi perilaku masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya langka. Menurut Leonard L. Silk, studi tentang kekayaan yang merupakan bagian penting dalam studi tentang manusia. Dan bagaimanakah penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat di sini yang pertama memperbaiki cara berpikir manusia dengan mengarahkan hal-hal yang rasional sehingga membantu mengambil keputusan. Membantu memahami masyarakat dengan cara berinteraksi dengan masyarakat lain. Dengan berinteraksi tersebut menghasilkan pertukaran. Kemudian membantu memahami masalah-masalah internasional atau global, serta membantu dalam membentuk masyarakat yang bijak dan demokratis dengan saling menghargai. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, deskriptif. Kemudian teori ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi terapan. Selanjutnya, ilmu ekonomi deskriptif. Sini menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Contoh ilmu ekonomi deskriptif tentang pendapatan nasional yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau grafik ataupun kurva. Jumlah pengangguran juga demikian dan neraca pembayaran. Kemudian ilmu ekonomi teori. Ini menjelaskan secara sederhana tentang cara suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem ekonomi tersebut. Ini ada teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang mikro ini mempelajari perilaku pelaku ekonomi secara mikro atau individual. Contoh konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan keuntungan perusahaan yang pastinya dalam individu atau satuan, bukan penggabungan dari beberapa konsumen atau beberapa produsen. Kemudian 3 masalah yang dipecahkan dalam ekonomi mikro, yaitu ada 3 pertanyaan. What, how, dan whom. Apa yang akan diproduksi, barang apa, kemudian bagaimana cara memproduksinya, dan whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Selanjutnya, ekonomi makro, ini secara keseluruhan. Contoh pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Masalah-masalah ekonomi makro. Ini yang menjadi masalah, faktor apa saja yang menentukan tingkat perekonomian suatu negara.
Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu konstan, serta mengapa pengangguran dan kenaikan harga selalu terjadi. Kemudian ekonomi terapan, ini menggunakan kerangka dasar dari analisis yang diberikan oleh teori ilmu ekonomi untuk kemudian diaplikasikan ke dalam ekonomi pembangunan, bisnis, dan sebagainya. Ini membahas secara khusus penerapan ilmu teori ekonomi di rumah tangga produsen. Lanjutnya, tindakan ekonomi. Tindakan itu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang baik dan paling menguntungkan. Di sini ada tindakan ekonomi rasional serta irasional. Motif ekonomi, motif atau alasan, ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Ini dibagi menjadi dua, motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Intrinsik berarti motivasi dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan. Dan motif ekstrinsik itu ajakan, biasanya ajakan dari orang lain. Dan dari kedua motivasi ini, yang paling kuat adalah dari intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Jadi ada keinginan, kesadaran seseorang itu melakukan suatu tindakan ekonomi. Ini golongan menjadi 4 jenis: keinginan memenuhi kebutuhan, keinginan mendapatkan kekuasaan, keinginan mendapatkan penghargaan, serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian prinsip ilmu ekonomi. Itu tindakan dilakukan dalam kegiatan ekonomi dengan berpegang pada asas berusaha untuk mengambil hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ini menjadi prinsip ilmu ekonomi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan yang sedikit untuk mencapai hasil tertentu. Kemudian dengan pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian 4 dari 10 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw. Manusia selalu menghadapi trade-off, artinya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus merelakan apa yang sebenarnya juga berharga bagi kita. Contoh, Anda ingin membeli es krim. Berarti harus ada uang yang Anda harus relakan kepada bapak penjual es krim tersebut untuk kita mendapatkan es krim. Itu trade-off. Sedangkan biaya adalah segala sesuatu yang kamu korbankan untuk memperoleh sesuatu. Kemudian selanjutnya, orang rasional berpikir secara bertahap. Dari sini kemudian orang menjadi rasional dalam berpikir. Artinya melihat marginnya. Kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil dan bertahap terhadap suatu rencana yang hendak dilakukan. Orang selalu bereaksi terhadap insentif. Dalam hal ini biasanya jika harga suatu barang naik, maka konsumen akan bereaksi dengan mengurangi pembelian karena ada insentif, yaitu harga yang naik. Demikian pula sebaliknya. Contohnya, uang yang Anda miliki 100.000. Kebutuhan Anda sebandingkah dengan uang yang Anda miliki? Contoh, Anda buat dulu. Ditulis dulu kebutuhan saja yang apa Anda butuhkan, kebutuhannya. Contoh buku, misalkan penggaris, pulpen, pensil, tip X, itu semua disebutkan di situ. Kemudian sampul, buku cetak, tambahkan lagi jika memang diperlukan, tambah lagi kaos kaki misalkan atau sepatu, kemudian dilihat lagi. Jumlah kebutuhan tersebut sebandingkah dengan angka atau nominal yang Anda miliki? Jika tidak, berarti harus ada barang-barang yang bisa dipenuhi sekarang atau nanti. Dibuat skala prioritas. Mana yang harus dipenuhi sekarang? Mana yang bisa ditunda atau nanti? Itu akhirnya orang menjadi rasional dalam berpikir. Kemudian tujuan prinsip ekonomi untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Memaksimalkan alat, kemampuan dan modal atau pengorbanan tertentu yang dimiliki. Memperkecil risiko kerugian, serta menghindari pemborosan dan bertindak ekonomis. Saya yakin Anda setiap hari mengalami hal-hal tersebut, dan disinilah kita perlunya mempelajari ilmu ekonomi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang perlu Anda tanyakan, bisa Anda tanyakan lewat WA Groups. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.